Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riffi Ramdhani. Saya Erna Sabitri. Di sini kami akan membahas tentang perancangan topologi jaringan pada perusahaan XYZ beserta penggunaan hardware dan device. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh Mbak Erna Sabitri. Baik, kita akan membahas apa sih topologi jaringan itu. Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Next. Tujuannya adalah mengoptimalkan kinerja jaringan. Dengan memilih topologi yang sesuai, kinerja jaringan dapat dioptimalkan sehingga proses transfer data lebih cepat dan sumber daya jaringan dapat digunakan dengan lebih efisien. Yang kedua ada mengurangi biaya pengaturan. Pemilihan topologi jaringan yang tepat dapat membantu meminimalisir biaya untuk instalasi jaringan, seperti penggunaan kabel dan perangkat jaringan. Yang ketiga ada meningkatkan keamanan. Beberapa topologi jaringan seperti topologi star dapat meningkatkan tingkat keamanan data karena strukturnya yang lebih terpusat. Yang keempat ada meningkatkan daya tahan. Dengan topologi jaringan yang tepat, jaringan dapat menjadi lebih tahan lama dan stabil. Lalu ada fleksibilitas. Topologi jaringan yang fleksibel memungkinkan untuk penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi. Jadi topologi yang digunakan pada perusahaan XYZ itu topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat pada jaringan dihubungkan ke sebuah hub atau switch menggunakan kabel twisted pair membentuk susunan yang serupa dengan sebuah bintang. Pada topologi ini setiap perangkat memiliki koneksi tersendiri ke hub yang berarti kegagalan satu perangkat tidak mengganggu seluruh jaringan. Topologi star memiliki kelebihan yang pertama, keamanan data yang tinggi. Menggunakan hub atau switch sebagai pusat jaringan menyediakan keamanan yang lebih baik untuk data yang dikirim dan diterima. Yang kedua, mudah dalam mendeteksi kerusakan pada jaringan. Mudah mendeteksi kerusakan pada jaringan dan menggantikan perangkat yang rusak. Jika salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan akan tetap berjalan dan tidak menimbulkan masalah bagi komputer lainnya. Bersifat fleksibel, mudah menambahkan perangkat komputer dan menggantikan perangkat yang rusak. Lalu ada kekurangan topologi star. Yang pertama, penggunaan biaya yang cukup mahal. Menggunakan banyak kabel dan hub atau switch membuat biaya implementasi lebih tinggi. Yang kedua, jika hub atau switch mengalami kerusakan, alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semuanya. Next. Nah, ini ada gambar contoh dari topologi star. Yang kedua ada topologi mesh fully connected. Topologi mesh fully connected adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara penuh. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung secara langsung ke setiap perangkat lain dalam jaringan, memungkinkan transmisi data langsung antar node. Lalu ada kelebihan topologi mesh. Yang pertama, mendeteksi kesalahan atau gangguan dengan cepat. Topologi mesh fully connected memungkinkan untuk mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan yang cepat karena setiap perangkat komputer terhubung dengan semua perangkat lainnya. Yang kedua, kemampuan mendeteksi kesalahan. Topologi ini memungkinkan untuk mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan efisiensi jaringan. Yang ketiga, ada kemampuan untuk berkomunikasi. Setiap perangkat komputer dalam jaringan mesh fully connected dapat berkomunikasi langsung dengan semua perangkat lainnya, sehingga proses pengirim data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Lalu ada kelebihan dalam pengiriman data. Jaringan mesh fully connected memungkinkan data dapat ditransmisikan ke setiap node yang meningkatkan kecepatan pengiriman data dan informasi. Lalu ada kekurangannya, biaya instalasi yang tinggi. Topologi mesh fully connected memerlukan jumlah kabel yang lebih banyak daripada topologi lainnya, yang dapat meningkatkan biaya penginstalasinya. Yang kedua ada kompleksitas yang lebih besar. Topologi mesh fully connected lebih kompleks dibandingkan dengan topologi lain, yang dapat membuat pemantauan dan pemeliharaan jaringan lebih sulit.
sini ada gambar contohnya dari topologi mesh fully connected. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ricky. Oke, untuk yang selanjutnya akan membahas hardware dan device yang digunakan pada perusahaan XYZ. Satu, yaitu terdapat hardware dan device PC atau komputer dengan total 20, switch 2, access point 1, laptop 10, printer 1, HP dan lain-lain 5, dan router 1. Nah, jadi pada lantai 1 ini terdapat dua ruangan, yaitu ruangan administrasi dan ruangan kerja. Kedua ruangan ini dirancang menggunakan topologi star dengan koneksi LAN dan koneksi wireless dengan maksimal 40 klien yang dapat terhubung ke jaringan tersebut. Nah, pada lantai 2 ini hardware dan device yang digunakan yaitu PC komputer dengan total 10, access point 1, laptop 10, printer 2, HP dan lain-lain dengan total 6, dan satu router. Nah, pada lantai 2 terdapat dua ruangan yaitu ruangan rapat dan ruangan direktur perusahaan dengan koneksi full wireless maksimal 30 klien yang dapat terhubung ke jaringan tersebut. Pada lantai 3, hardware dan device yang digunakan yaitu PC dan komputer dengan total 2, switch 2, access point 2, laptop 3, printer tidak ada, server 2, dan satu router. Jadi pada lantai 3 ini terdapat satu ruangan besar yang berfungsi sebagai aula perusahaan dan penyimpanan data penting perusahaan. Ruangan ini hanya memberikan koneksi internet maksimal 10 klien dengan perangkat wireless. Jadi di sini ada denah ruangan perusahaan XYZ. Nah, pada lantai 1 di sini ada ruang administrasi dan ruang kerja karyawan. Next. Pada lantai 2 terdapat ruang direktur dan ruang rapat. Nah, untuk lantai 3 di sini ada aula gedung XYZ dan penyimpanan data perusahaan. Oke, untuk selanjutnya membahas rancangan topologi pada aplikasi Cisco Packet Tracker. Pada lantai 1 ini terdapat dua ruangan, yang di sini ruangan karyawan dan di sini ada ruangan administrasi dengan satu router dan dua switch dan satu access point. Untuk selanjutnya pada lantai 2 di sini terdapat dua ruangan juga dengan ruang rapat dan ruang direktur. Di sini adalah ruang rapat dan ini adalah ruang direktur perusahaan. Next, pada lantai 3 di sini adalah aula gedung XYZ dan penyimpanan data perusahaan. Terdapat dua server, dua switch, dan dua access point untuk menghubungkan maksimal 10 klien. Untuk kesimpulannya, dari hasil pengerjaan ini kami dapat menyimpulkan bahwa perancangan topologi jaringan meliputi pemilihan topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan, perancangan susunan dan tata letak setiap komponen pembentuk jaringan, dan implementasi skema topologi jaringan. Beberapa topologi jaringan yang umum digunakan antara lain topologi star, mesh, hybrid, dan wireless. Hardware yang digunakan dalam perancangan jaringan meliputi Network Interface Card atau NIC, Ethernet Card atau kartu jaringan, hub, switch, dan router. Selain itu, perancangan jaringan juga harus memperhatikan kebutuhan keamanan dan manajemen jaringan. Metode yang digunakan dalam perancangan jaringan dapat berupa metode top-down, approach, di mana pembuat keputusan mengambil keputusan untuk membangun jaringan berdasarkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Jadi sekian pembahasan tentang perancangan jaringan yang kami kerjakan untuk ujian praktikum. Sekian, terima kasih.